down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jalan salib, jalan iman. Di dalam Yesus yang dihukum mati, kita melihat Hakim semesta alam. Di dalam Yesus yang memikul salibnya, kita melihat penyelamat dunia. Di dalam Yesus yang tersalib, Tuhan sejarah,
kita melihat Putra Allah. Perjalanan singkat Yesus menuju salib merupakan perjalanan yang menyedihkan, menyakitkan, menakutkan, dan membingungkan. Sebab Yesus adalah sosok yang cukup terkenal, pandai mengajar, berani menghadapi para tokoh agama, tapi juga sosok yang penuh kuasa. Ia telah melakukan banyak mujizat, namun di saat yang diperlukan, Yesus justru tidak menggunakan kuasanya untuk membela dan menyelamatkan dirinya. Ia juga tidak menyalahkan dan membenci murid-muridnya yang menyangkal, mengkhianati, meninggalkan dia, dan tidak berani berbuat apa-apa untuk menolongnya. Yesus terus berjalan menuju Golgota untuk melakukan kehendak Bapanya. Ia taat sampai mati. Perjalanan yang dilalui dengan tubuh yang teraniaya, dihina, dicaci maki, diadili semena-mena dalam ketidakadilan. Berulang kali ia terjatuh karena kesakitan, kelelahan, kehabisan tenaga. Yesus mengerahkan seluruh daya, berjalan terus sampai ke puncak penderitaan, puncak kasih Allah, puncak ketaatannya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, pandanglah darah yang mengalir dari rambung penyelamat yang tertikam. Pandanglah darah yang ditumpahkan para korban kebencian, perang, terorisme, ketidakadilan. Semoga dalam belas kasih-Mu, peristiwa-peristiwa di dunia terjadi sesuai kehendak-Mu dalam keadilan dan kedamaian. Dan semoga gereja-Mu dapat membaktikan diri dengan kepercayaan yang teguh demi pelayanan kepadamu dan pembebasan umat manusia serta pemulihan dunia. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ketika Yesus Putra Allah ditanya tentang kerajaannya, sebagai alasan yang menyebabkan dia dihakimi oleh manusia sebagai orang yang bersalah dan dihukum mati, mulailah saat terakhir kesaksiannya untuk menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Di hadapan kita terdapat kesaksian ini untuk menyadarkan bahwa kita tidak boleh mencuci tangan begitu saja tentang hal ini. Apakah kita juga mencuci tangan dari semua peristiwa? Dan apa yang menjadi tanggung jawab kita? Mengapa? Apakah karena kita takut kalau kita kehilangan pengaruh? Atau takut kehilangan apa yang membuat kita aman dan nyaman?
Atau kita takut dimusuhi? Atau takut ditinggalkan? Marilah kita berdoa secara pribadi. Kita mohon pengampunan dan kemauan untuk tidak cuci tangan, seperti yang dilakukan oleh Pilatus, sehingga mengakibatkan Yesus menderita dan disalib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah mengolok-olok Dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Kristus dihukum mati, dibebani dengan salib, seperti dua orang penjahat yang menerima hukuman yang sama. Dia dianggap sama seperti penjahat. Kristus mendekati salib. Tubuhnya penuh luka, memar, mengerikan, terkoyak-koyak. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, darahnya mengalir memenuhi wajahnya. Ecce homo, lihatlah manusia. Pada Yesus kita melihat akibat menakjubkan dari tingkah laku manusia terhadap Allah. Pilatus berkata, "Ecce homo, lihatlah apa yang telah kamu lakukan kepada manusia ini," sambil menunjuk Yesus. Tetapi bersamaan dengan itu, terdengar suara lain yang berkata, "Lihatlah apa yang telah kamu lakukan melalui manusia ini kepada Allahmu." Apakah yang telah kita perbuat terhadap manusia sesama kita? Apakah kita membuatnya menjadi menderita, terkoyak hatinya, dan kesakitan? Lihatlah kepada manusia sesama kita. Apa yang kita lakukan kepadanya? Sama halnya kita memperlakukan Allah seperti itu. Marilah kita berdoa. Kita memohon pengampunan kalau kita juga membuat manusia sesama kita menderita, dan memohon agar Tuhan memampukan kita untuk dapat memperlakukan manusia sesama kita dengan benar, adil, dan baik. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Yesus jatuh di bawah beratnya beban salib. Dia benar-benar jatuh ke tanah. Dia tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan ilahnya untuk mempertahankan dirinya. Dia tidak mengandalkan kekuatan para malaikat. Apakah kamu berpikir aku tidak dapat berseru kepada Bapakku? Dan dengan segera ia akan mengirim malaikat-malaikatnya lebih dari 12 legiun. Dia tidak meminta hal itu. Dia telah menerima piala dari tangan Bapa. Dia telah menetapkan hatinya untuk meminum piala itu sampai pada tetes yang terakhir. Untuk dihina itu adalah kehendaknya. Dia menghendaki semuanya itu. Dia setia kepada apa yang telah dikatakannya. Sampai selesai. Sampai akhir pahit. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus menjadikan fokus utamanya adalah dengan melakukan kehendak Bapanya. Sekalipun ia memiliki pilihan lain. Apakah yang menjadi fokus utama kita? Apakah kita sudah menetapkan hati kita untuk terus setia melakukan kehendak Tuhan? Sekalipun mungkin kita akan jatuh ke tanah. Karena begitu beratnya beban yang harus kita pikul. Marilah kita berdoa. Kita memohon pengampunan kalau yang menjadi fokus utama kita adalah melakukan kehendak diri dan ego kita ketimbang kehendak Tuhan. Kita harus mengakui itu. Dan manakala kita terjatuh, kita menuduh Tuhan membiarkan kita jatuh. Mari kita mohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan dan juga kemauan untuk menjadikan fokus utama kita adalah melakukan kehendak Tuhan sampai akhir. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sang ibu Maria bertemu putranya di jalan salib. Salib putranya menjadi salibnya juga. Penghinaan terhadap putranya pun merupakan penghinaan baginya. Bahkan cemoohan dan caci maki orang banyak menimpa dirinya pula. Inilah kenyataan. Pasti itu disadari oleh orang-orang di sekitarnya, dan itulah pengalaman hatinya. Dan sebilah pedang akan menembus jiwamu juga. Kini kata-kata itu sungguh terpenuhi, ditembus oleh pedang yang tidak kelihatan,
Maria bergegas menuju Kalvari putranya, Kalvarinya sendiri. Maria, Bunda duka cita. Mengikuti Yesus berarti menjadi bagian dari Yesus, seperti yang dialami oleh Maria, ibu Yesus. Penderitaan Yesus menjadi penderitaan Maria, menjadi penderitaan kita juga. Kalvari Yesus menjadi Kalvari Maria dan menjadi Kalvari kita juga. Apakah kita siap dengan itu? Untuk merasakan penderitaan Yesus, merasakan Kalvari Yesus. Mari kita berdoa. Kita mohon pengampunan bahwa kita enggan menjadikan Kalvari Yesus menjadi Kalvari kita juga. Karena kita enggan dan takut menderita bersamanya. Kita memohon kiranya Yesus yang sudah mengalaminya terlebih dahulu memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan untuk berjalan menuju Kalvari, menderita bersamanya dan dimuliakan bersamanya. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan kami bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Simon dari Kirene dipanggil untuk memanggul salib Yesus. Pasti dia tidak mengharap untuk melakukannya. Dia dipaksa. Dia berjalan di sebelah Yesus sambil memikul beban yang sama. Dia berada sangat dekat dengan Yesus, lebih dekat daripada Maria, lebih dekat daripada Yohanes, yang walaupun juga seorang laki-laki, tapi tidak dipanggil untuk membantu. Mereka memanggil dia Simon dari Kirene. Mereka memerintah dan memaksanya. Berapa lama dia terus merasa marah karena dipaksa untuk melakukan hal itu? Berapa lama dia berjalan di samping orang yang dihukum mati ini sambil terus memprotes dia tidak mengenalnya dan tidak mempunyai kaitan dengan kejahatannya. Aku telanjang, aku haus, aku memanggul salib, aku dipenjara. Apakah kamu membawanya bersamaku? Apakah kamu sungguh-sungguh membawanya bersamaku sampai akhir?
Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tradisi Gereja Katolik mewariskan Veronika bagi kita. Mungkin dialah yang mengimbangi kisah Simon dari Kirene. Sebagai seorang wanita, dia tidak dapat membawa salib secara fisik, atau bahkan diminta untuk melakukan hal itu. Tetapi dia membawa salib bersama Yesus dalam cara yang paling mungkin baginya saat itu. Dan dalam ketaatan kepada suara hatinya yang paling dalam, dia mengusap wajah Yesus. Tradisi mengatakan bahwa pada kain yang dipakai Veronika terdapat gambaran wajah Yesus. Hal itu mudah dijelaskan karena kain itu penuh darah dan keringat yang membuat jejak-jejak dan garis-garis dalam bentuk wajah Yesus. Sang penyelamat memang meninggalkan gambaran wajahnya pada setiap tindak cinta kasih, seperti apa yang telah dia lakukan pada kain Veronika. Apakah cara kita menjalani kehidupan ini meninggalkan jejak kehidupan berupa gambar wajah Yesus di setiap perbuatan kita dan di dalam diri orang lain karena kita menjalaninya dengan penuh cinta kepada Kristus? Marilah kita berdoa, mohon pengampunan bahwa kita tidak selalu bisa meninggalkan jejak-jejak kehidupan di setiap perbuatan kita yang dapat menampakkan wajah Kristus bagi mereka yang berjumpa dan berinteraksi dengan kita. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Aku ini cacing dan bukan manusia. Dihina, dicaci maki, dan dicemoohkan orang banyak. Kata-kata profetis dari pemazmur dipenuhi seluruhnya pada saat-saat terakhir sebelum perayaan Paskah orang Yahudi. Saat-saat sebelum perayaan itu penuh kekacauan yang mematahkan semangat. Jalan-jalan penuh sesak oleh orang banyak. Tidak ada yang pernah berpikir tentang hal itu. Tetapi dalam konteks seperti itulah kata-kata pemazmur dipenuhi. Pasti tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mencaci maki dan menertawakan Yesus dari Nazaret yang sekarang jatuh kedua kalinya. Yesus menghendaki semuanya ini. Dia menghendaki pemenuhan dari nubuat yang telah diwahyukan. Dia jatuh kehabisan tenaga. Aku ini cacing dan bukan manusia. Di sini bukan hanya sesosok inilah manusia, tetapi sesuatu yang lebih rendah,
lebih buruk dari itu. Siapakah Yesus bagi kita? Manusiakah ataukah lebih buruk dari itu, yaitu cacing yang dipandang hina dan diperlakukan sesuka hati oleh manusia? Apakah kita menyadari demi kita yang hina, Yesus rela diperlakukan sehina-hinanya? Ia menjalaninya sebagaimana nubuat yang ada. Marilah kita berdoa, memohon agar Tuhan mengampuni kita yang kadang ingin lebih dari keberadaan kita, bahkan ingin menjadi sama dengan Tuhan. Kita memohon agar Tuhan menolong kita untuk tahu diri dan tidak merendahkan dan menghina sesama. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung, runtuhlah menimpa kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Inilah panggilan pada pertobatan. Pertobatan sejati dan ikut menderita di hadapan kenyataan yang telah dilakukan. Yesus berkata kepada putri-putri Yerusalem yang meratapinya, jangan menangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kita tidak bisa mengorek hanya pada permukaan kejahatan, tetapi kita harus masuk sampai ke akar-akar kejahatan, penyebab-penyebabnya, dan sampai pada kebenaran terdalam dari hati. Tuhan, bimbinglah aku agar mengetahui bagaimana aku harus hidup dan berjalan dalam kebenaran. Apakah kita telah masuk dalam kehidupan kita pribadi yang terdalam untuk melihat apakah yang menyebabkan semua kejahatan dan perbuatan dosa kita? Apakah ada kebenaran Allah di dalamnya? Mari kita berdoa memohon pengampunan apabila kita tidak menemukan kebenaran Allah dalam hati kita, dan justru kita menemukan kebenaran Allah diri kita sendiri. Ego kita yang berbuahkan berbagai macam kejahatan. Kita mohon agar Tuhan menolong kita bertobat dan menolong kita menghidupi kehidupan ini dengan benar, sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Adalah baik
bagi seorang manusia memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri dikala Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah dia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena kalau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Setiap perhentian sepanjang jalan salib ini adalah tonggak-tonggak ketaatan dan pengosongan diri. Kita dapat menyadari betapa dalamnya pengosongan diri itu saat kita melihat Yesus jatuh untuk ketiga kalinya di bawah salib. Kita dapat mengerti hal itu saat kita memeditasikan siapa sebenarnya dia yang jatuh. Dia yang tergeletak di jalan yang berdebu, jatuh di bawah salib, di kaki kerumunan orang-orang yang memusuhinya, yang melontarkan hinaan dan cemoohan kepadanya. Sudahkah kita mengosongkan diri secara total seperti Yesus? Dan di dalam pengosongan dirinya itu, ia jatuh di bawah salib untuk ketiga kalinya. Marilah kita berdoa agar Tuhan mengampuni bila kita belum benar-benar mengosongkan diri karena takut kalau kita menderita dan jatuh seperti Yesus, bahkan sampai jatuh ketiga kali. Kita memohon kepada Tuhan agar dimampukan mengosongkan diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para prajurit membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus ditelanjangi di Golgota, sekali lagi pikiran kita kembali kepada ibunya. Kembali pada hari-hari pertama tubuh ini yang sekarat. Bahkan sebelum penyaliban telah tertutup oleh luka-luka. Putra Allah menerima tubuhnya dari rahim sang perawan. Tubuh manusia adalah ungkapan jiwanya. Tubuh Kristus adalah ungkapan kasihnya kepada Bapa. Dengan setiap luka, setiap kejang-kejang karena nyeri, setiap otot terpelintir, setiap tetes darah, dengan keletihan pada semua bagian lengannya, semua luka memar dan tercabik-cabik pada punggung dan bahunya,
tubuh yang ditelanjangi ini memenuhi kehendak Bapa maupun Putra. Tubuh ini memenuhi kehendak Bapa saat membiarkan diri ditelanjangi, menjadi sasaran siksaan, dan mengalami rasa sakit yang tak terkatakan demi keselamatan seluruh umat manusia. Apakah kita pernah mengalami penderitaan sedemikian dahsyatnya karena kita berusaha melakukan kehendak Bapa? Atau sesungguhnya apa yang kita alami masih jauh dari apa yang dialami Yesus? Mari kita berdoa, memohon kiranya Tuhan menolong kita, mengungkapkan kasih kita kepadanya melalui usaha kita untuk melakukan kehendak-Nya dengan penuh ketaatan. Kami menyembah Engkau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hari sekitar jam 9, ketika Ia disalibkan. Alasan mengapa Ia dihukum disebut pada tulisan yang dipasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Seluruh tubuh ini, tangan, kaki, setiap tulang-tulangnya adalah tebusan yang tak ternilai harganya. Manusia ini dalam keadaan tegang sepenuh-penuhnya. Tulang-tulangnya, otot-ototnya, syaraf-syarafnya, setiap organ dan setiap tubuhnya teregang dan direntangkan sampai titik yang menghancurkan. Seperti sebuah barang, tubuh itu mengejang, dipaku pada kayu salib untuk dihancurkan dalam maut yang menyengsarakan. Dan seluruh dunia yang ingin ditarik Yesus kepada dirinya masuk ke dalam kenyataan salib ini. Berapa banyak derita yang Yesus alami? Apakah hanya sedikit dan sesaat, atau sejumlah semua organ-organ tubuhnya dan seluruh waktunya dalam perjalanan sampai ke salib? Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Karena Yesus mengasihi seluruh dunia, mengasihi seluruh manusia, dan Ia mau menarik semua orang
masuk dalam karya keselamatannya. Mari kita berdoa, memohon agar Tuhan menolong kita masuk dalam kasih-Nya yang menyelamatkan, dan bersama Kristus kita menarik banyak orang masuk dalam karya keselamatannya. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Pada sekitar jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah dia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Itulah karya yang paling agung dan paling mulia dari Sang Putra dalam kesatuan dengan Bapa. Karya ini diungkapkan dalam tubuhnya yang terentang vertikal pada kayu tegak lurus dari salib, dengan kedua tangannya yang terentang horizontal sepanjang kayu melintang. Jika memandang pada kedua lengan itu, kita akan merasakan daya upaya yang dikerahkannya untuk memeluk seluruh umat manusia dan seluruh dunia. Dan memang sungguhlah demikian, kedua lengan itu memeluknya. Inilah manusia, inilah Allah sendiri, dipaku pada salib. Tergantung pada posisi mengerikan itu, Yesus berseru kepada Bapanya. Seluruh kata-katanya mengungkapkan kesaksian yang menyatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Apakah kita sungguh menyadari betapa Yesus berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala daya, untuk merentangkan tangannya di salib agar Ia bisa memeluk dunia, memeluk manusia, memeluk saudara dan saya, memeluk kita semua? Apakah kita juga telah berusaha sekuat tenaga merentangkan tangan kita agar kita dapat memeluk sesama? Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan kalau kita lebih memilih merapatkan tangan, berpangku tangan, ketimbang merentangkan tangan agar dapat memeluk sesama dan memberi rasa aman dan selamat.
Kiranya Tuhan memberi sukacita untuk tetap berada dalam pelukannya, dan pada saat yang sama kita merentangkan tangan untuk memeluk sesama dengan pelukan Kristus. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sementara itu hari mulai malam, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang menantikan kerajaan Allah, membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib. Ketika tubuh Yesus diturunkan dari salib dan dibaringkan di atas pangkuan ibunya, tersirat kembali dalam hati kita saat Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Lihatlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Di dalam misteri penebusan, rahmat, anugerah hidup Allah sendiri berhubungan erat dengan harga yang dibayar oleh hati manusia. Dalam misteri ini, kita diperkaya oleh anugerah dari surga dan sekaligus dibeli dengan tebusan yang dibayar oleh Putra Allah. Dan Maria, yang telah diperkaya oleh anugerah-anugerah Allah lebih daripada manusia manapun, membayar lebih daripada semua orang lain dengan seluruh hatinya. Saudaraku, apakah kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan, menyenangkan, menyedihkan, atau membingungkan, dan kita mau menerimanya dengan hati kita? Seperti halnya yang dialami oleh Maria dengan anaknya, Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus dan kemudian mati disalib tanpa kesalahan. Marilah kita berdoa, memohon agar Tuhan memampukan kita menerima dengan hati yang tulus semua pengalaman hidup yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang membingungkan, atau menakutkan, serta memaknainya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk membayar harga dengan hati kita. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea mengapani jenazah Yesus dan membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Sejak manusia dijauhkan dari pohon kehidupan sebagai akibat dari dosa, bumi menjadi tanah pemakaman. Tempat pemakaman sama jumlahnya dengan jumlah manusia. Suatu planet besar penuh dengan banyak makam. Di dalam salah satu makam yang tersebar di seluruh planet kita ini, Putra Allah, manusia Yesus Kristus, menaklukkan maut dengan kematiannya. Karena dosa, manusia kehilangan jalan masuk pada pohon kehidupan. Tetapi sumber kehidupan ditawarkan lagi di dalam tubuh Kristus.
Jika seorang makan roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia ini adalah dagingku sendiri. Semua orang yang memandang kepada makam Yesus Kristus hidup dalam pengharapan kebangkitan. Apakah kita menyadari bahwa kita pun pada saatnya nanti akan menjadi penghuni salah satu makam yang ada di dunia, entah di tanah, di air, atau di gua, atau di mana saja di planet ini? Apakah kita selagi masih hidup, kita memandang makam Yesus Kristus, melihat kepadanya dengan pengharapan akan kebangkitan? Marilah kita berdoa. Kita memohon kiranya Tuhan mengampuni bila kita hanya melihat dan memikirkan kehidupan tanpa memikirkan kematian, sehingga kita tidak benar-benar mempersiapkan diri seperti Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa memandang kepada Yesus yang mati, tetapi juga Yesus yang bangkit. Di dalam Dia ada pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan. Ya Tuhan, dalam rahmat dan kasih-Mu, kami mohon tolonglah agar di tengah masa pandemi yang memprihatinkan ini, kami tetap dekat di hati-Mu dan menjadi tanda kehadiran serta kasih-Mu bagi sesama. Sekalipun kami juga dalam keterbatasan, namun rela untuk berbagi. Kuatkan kami sebagai murid-murid-Mu, ya Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima
terima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku.